Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati, ibu kepala sekolah yang saya hormati juga rekan-rekan guru dan ibu wali murid ya, dua orang ibu wali murid. Oke, di sini saya punya program Bunda ya sama ibu kepala dan ibu program namanya polisi itu akronim dari apa namanya pojok literasi. Jadi pojok literasi itu saya mengambil program ini karena melihat keresahan yang ada di lapangan itu banyak anak-anak yang belum bisa baca gitu. Bahkan di sosial media itu ada yang viral kan, viral anak SMP masih belum bisa baca. Tapi kan kalau di TK kan tidak harus bisa baca ya Bunda ya, tapi kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh anak itu bisa mengamati gambar. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di sini Bunda ini mengembangkan minat baca peserta didik dengan pojok literasi itu. Kenapa kita harus mengembangkan minat baca anak padahal kan masih TK? Dengan kita mengembangkan minat baca anak, secara otomatis anak-anak akan tertarik dengan buku-bukunya. Nanti anak-anak setelah tertarik dengan buku kan nanti bukunya dibuka-buka. Membaca itu tidak harus dia dengan kata-kata, misalnya demonstrasi kontekstual itu kan tidak harus begitu. Membaca itu bisa membaca gambar, bisa membaca situasi, membaca apa yang membaca keadaan seperti itu ya. Kemudian ada juga namanya alur bagja, tapi yang di sini yang akan kita inikan hanya 3 saja, BAG. Alur bagja ini bisa kita gunakan untuk membuat program-program seperti saya ini ya. Bisa juga untuk membuat program anti bullying. Pokoknya kalau saya buku sekolah ingin membuat sebuah program, bisa menggunakan alur bagja ini. Tapi yang akan kita bahas itu hanya 3 ini saja. Nah, bisa juga dibuat untuk membuat visi misi. Kemarin kan kita sudah sempat visi misi ya. Nanti kita menggunakan alur bagja juga bisa. Jadi ya lain kali kita akan cari situ. Alur bagja ini ada 3 ya. Yang B pertanyaan. Nah, karena kita mau membuat program tentang pojok literasi, maka pertanyaannya bagaimana kita mengembangkan minat baca melalui pojok literasi. Kira-kira mungkin ada masukan dari ibu kepala, rekan-rekan guru di sini bagaimana sih cara kita mengembangkan minat baca anak gitu. Ayo, ibu kepala. Sebenarnya ini sudah ada juga ya, makanya ini sebenarnya saya tuh mau kayak paruh meja di sana buku cerita. Jadi ada buku cerita kan nanti pas anak istirahat main nggak hanya main sampai di dalam aja tapi juga buka-buka. Biasanya tuh anak-anak kan suka dengan warna-warna, suka dengan warna-warna. Itu memang di sekolah kita sudah ada, tapi baru di update. Kita belum punya. Jadi memang sudah di kepala saya, tapi masih belum bisa direalisasikan. Ya, wali murid kita setting tempatnya untuk pojok baca. Ya, karena di sini banyak orang yang masih bisa dan bukunya kita juga ada. Oke. Nah, itulah gunanya pertemuan kita hari ini Bunda ya, supaya apa yang ada di hati, di pikiran ibu kepala sekolah dituangkan. Mungkin kemarin kepikiran membuat ini karena kesibukan mungkin ya Banyak. Ini baru saya tempel ini kan. Sebenarnya ini ada kelanjutannya. Jadi ada tempelan udah saya beli buffalonya. Ada kayak ada kayak awan apa kayak nama Bu Devi ya, ada nama-namanya. Itu saya beli nama-nama. Ada nama anak di situ. Kan kita belum punya yang kelasnya gitu ya. Nanti solusinya nanti mungkin kita akan mulai desainnya. Kalau sementara kemarin kan di kelas B itu pun secara umum ya, di satu tempat secara umum.
rencananya kita ini membuat pojok bacanya di setiap kelas supaya anak-anak kebagian semua buku-bukunya ya. Itu ya Ibu Kepala ya. Kemudian ambil pelajaran bagaimana kondisi minat baca peserta didik di sekolah kita ini. Kemudian aktivitas apa yang mendukung minat baca anak. Kira-kira silahkan Bunda di sini boleh memberikan saya saran mungkin atau pengetahuan Bunda gimana sih minat baca anaknya gitu. Angan-angan ya. Kalau kita kasih tahu dia belajar dulu nanti mak oh iya itu main kalau mau bilang kan kalau enggak ya berarti PR kita ini bersama Bunda ya gimana cara kita mengembangkan baca anak ini itu PR kita bersama berarti ya kemudian masuk juga di sini aktivitas apa yang mendukung membaca. Kalau rencana saya itu seperti yang dibilang sama Ibu tadi sangat bagus sekali usulannya. Kita akan sediakan buku-buku yang menarik, yang punya warna yang colorful ya, bahasanya yang colorful, yang anak-anak itu suka, yang bergambar, yang besar tulisannya yang bukunya itu juga besar. Seperti itu Bunda ya, mungkin teman nanti yang akan kita lakukan sama-sama. Kemudian yang terakhir gali mimpi. Bagaimana sih desain pojok literasi yang akan kita buat? Nanti kalau desain ini saya akan serahkan ke anak-anak karena kan mereka yang akan melakukan ini, maksudnya yang akan memanfaatkan pojok baca ini. Tapi anak-anak yang di kelas itu kita libatkan untuk menghias pojok bacanya. Kemudian bagaimana sih prosedur program polisi ini? Gimana sih nanti kita akan melaksanakannya? Misalnya anak ditugaskan untuk melihat-lihat buku 1 hari 15 menit seperti itu, diawasi oleh wali kelas, boleh seperti itu. Mungkin ada usulan lain nanti waktu kita eksekusinya kita akan lakukan itu ya. Nah, itu adalah program saya yang akan kita lakukan mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Di sini saya masih butuh bantuan, saya nggak bisa jalan sendiri ya Bunda ya. Saya butuh bantuan ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru yang ada di sini. Mohon maaf ya, mungkin bu gurunya juga banyak yang rempong karena ada anak-anak di sini, tapi fleksibel aja ya. Yang bisa dilakukan silakan dilakukan seperti itu. Kemudian ya itu saja. Nanti ada juga nanti kita akan pertemuan membahas tentang aset yang ada di sekolah. Ya, aset apa saja sih yang bisa kita inikan di sekolah. Nah, terkait dengan ini semua, balik lagi ke aset itu, aset yang kita miliki untuk menjalankan program ini, ada kemampuan kita sebagai guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada wali murid, ada juga yayasan, seperti itu. Kemudian stakeholder yang lain, mungkin ibu kepala pernah melibatkan siapa di sekolah, mungkin yang di sekitar sini boleh bikin Pak RT, kepolisian atau apa. Ini belum pernah sih ya kita sama yang dari luar maksudnya ya. Paling kayak yang pernah itu kan ketua lembaga kita. Lembaga kita tuh dulu pernah ini pernah kayak sosialisasi ke tentang pelindungan anak. Baru ke perangkat desa, ke perangkat desa. Oke, begitu ya kepala ya. Gak apa-apa sih, kan sedikit nanti kita punya ini lagi gitu hubungan yang lebih luas lagi. Itu ya rencana ke depannya Ibu Kepala yang saya dapat dari CGP. Mungkin nanti ada lagi yang lain yang saya akan share ke wali murid juga, mungkin nanti ya ke Pak Parenting ya. Mungkin ini dulu yang mau saya laporkan. Mungkin bisa nanti dibikin kayak seminggu sekali ada kita
satu hari dalam one week itu one day kita ada read to laut itu ditetapkan di hari apa sebagai teman ini ya, jadi ada yang membacakan cerita dari anak-anak entah jadi satu yang masih kelas nanti bisa dibicarakan untuk sebagai start awalnya. Luar biasa sekali. Berarti tambahannya mungkin nanti itu ya tadi ya apa namanya Program awalnya saya kita bakalnya dari anak-anak tertarik cuman kita dulu kan yang kasih contoh ya, kita kasih contoh setelah itu baru nanti anak-anak baca buku di sana gitu kayak ya kita harus start dulu minat anak-anak mungkin betul tadi ya dari kita ceritakan dulu Tapi yang anak-anak ini dia cuma bisa melihat di tiap-tiap kelas tapi Iya. satu ruangan. kan kemarin satu ruangan di sebelah situ Mbak Ika tapi kan belum maksimal anak-anak mungkin lebih tertarik sama mainan. Nah, kalau misalnya kita menyediakan pojok bacanya di setiap kelas anak-anak kan jadi oh ini ada buku. Kalau di kelas kan jiwa kepemilikannya lebih ini. Kalau di sana kan mungkin takut bukunya ini gitu kan. Tapi kalau di kelas kan jiwa kepemilikan anak-anak itu kan lebih ini gitu. Jadi mereka bisa mengambil sepuasnya. Tapi harus diawasi karena kan takutnya nanti dirusak. Gitu. Jadi tujuan yang belajarnya Ya, akan ke sana. ya, Betul sama istirahatnya. sebelum mulai belajar. Nanti terkait dengan kepemimpinan muridnya nanti di program ini saya akan minta guru-guru ya sama Ibu Wali ya di kepala. Nanti saya akan minta anak-anak untuk mendesain pojok bacanya sendiri yang ada di kelasnya. Kemudian saya juga akan minta anak-anak untuk menentukan bahan bacaannya sendiri. Jadi sesuai minat mereka, maunya bahan bacaan apa silakan gitu. Apa bahannya Bu Rahma yang Enggak, karena kan ini kita menyediakan gitu. kalau yang di kelasnya saya kan sempit Bu Rahma, kalau dia buat baju baca itu agak Jadi aja kelas yang di sana sempit kalau ya makanya aku mau buat program itu. bisa tak bawakan di rolling kan istilahnya ada juga fiturnya untuk di rolling di halaman. Boleh sih Bunda kalau mau dipinjam Ya, saya. soalnya dia kan sama anak-anak kan cepat bosan. Teman-teman, itu adalah program yang saya ingin terapkan di sini. Ini ilmu yang saya dapat dari CGP dan ingin saya terapkan di sekolah ini. Saya tidak bisa melakukannya sendiri ya. Saya butuh kolaborasi dari teman-teman dan ibu kepala sekolah mohon supportnya untuk kami di sini. Dan ibu wali murid juga Mama Nia supportnya untuk kami juga untuk menjalankan program ini supaya minat baca anak-anak meningkat ya. Gitu. Mungkin itu saja ibu kepala sekolah paparan yang dapat saya share hari ini ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.